Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang jawab penuh dengan ikhlas, kami doakan jadi anak-anak yang soleh-soleha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku, Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita diperintahkan sholawat atas Nabi? Ini adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Tadi di dalam Al-Barzanji dimunculkan Innallaha. Ayo Mas Adayanga. Innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina sallu wa sallimu. Mantap, ini yang putra-putra luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak yang putra luar biasa. Tapi belum terdengar yang putri kelas 9, jangan sampai kalah. Ayo, sholawat ini tangan semua kayak Azahir. Ya, kita lanjutkan ya. Innallaha wa malaikatahu. Lanjutannya apa? Yusalluna. Terus amanu sallu alaihi wasallimu. Mantap, tepuk tangan untuk yang putri luar biasa. Ini adalah perintah anak-anakku, Bapak Ibu guru. Jadi kalau diperintahkan oleh Allah kita menjalankan, maka bernilai ibadah. Apa nak? Bernilai ibadah. Dan tentunya ketika kita menjalankan perintah Allah dan itu bernilai ibadah, banyak manfaatnya. Yang pertama, anak-anakku, di dalam hadis banyak disebutkan, baik diriwayatkan oleh An-Nasai, At-Tirmidzi, Abu Daud, Muslim dan lain sebagainya. Ternyata ketika kita membaca sholawat Nabi Shalla alayya, maka Allah akan memberikan banyak hal. Ketika kita membaca sholawat Nabi atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, halo anak-anakku, halo. Yang pertama, kita dilipat gandakan pahalanya. Alhamdulillah. Anda ketika bersolawat Nabi sekali dilipat gandakan oleh Allah pahalanya 10 kali. Makanya anak-anak, momentum untuk bersolawat menjadi penting. Dengan berbagai cara rebana luar biasa. Anak-anak pernah dengar awal mula musik itu ketika perang Khandaq. Perang Khandaq itu Rasul membuatnya namanya perang parit, anak-anakku. Ketika membuat parit, kemudian para sahabat kecapean,
salah satu sahabat memetik bukan gitar, ada semacam tali kemudian dipetik oleh salah satu sahabat, cetang ceting cetang ceting cetang ceting, kemudian Rasul gemuruh. Itu menandakan anak-anakku semuanya, Bapak Ibu guru, musik dibolehkan di dalam agama kita ketika kita dengan musik menambah kedekatan kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebaliknya, musik untuk musik, ketika kita dengan bermusik malah jauh dengan Allah, jauh dari nabinya. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Ayo kita selawatan lagi. Salatullah ala Toha luar biasa. Grup Nababa. Tahu nggak singkatannya? Grup Rebana Nababa itu singkatannya grup Rebana Nabuh bareng-bareng. Tepuk tangan untuk grup Rebana yang luar biasa. Ini nanti sebentar lagi akan tampil di TVRI. Allahumma amin. Allahumma amin. Kalau semangat terus, wah luar biasa. Nanti anak-anak semakin bersolawatan, semakin dekat dengan nabinya. Allahumma. Dengan sering solawatan ternyata memudahkan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dilipat gandakan pahalanya. Yang kedua, anak-anakku, diampuni dosa-dosanya. Ada enggak anak-anak yang tidak punya dosa? Ayo. Ada enggak yang ada di sini? Di dunia ini tidak ada yang tidak punya dosa kecuali Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi, karena maksum, direksa, dijaga. Kita semuanya banyak dosa. Bapak Ibu guru mohon maaf, mungkin ketika masuk ke kelas terlambat juga berdosa. Anak-anak mungkin mohon maaf mengatakan dengan orang tuanya tidak seperti apa yang dilakukannya, berdosa. Tujuan sekolah untuk belajar, tapi nyampe sekolah malah pacaran. Ayo. Naudzubillah min. Berdosa. Atau mungkin ngrasani gurune. Ono tugas dirasani, nggak ada tugas dirasani. Naudzubillah min. Dengan gurunya selalu mendoakan alhamdulillah.
Dengan kita membaca sholawat Nabi, kita diampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Astaghfirullah Rabbal araya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nabi'a wa wafiqni amalan salihan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, anak-anakku, dengan membaca sholawat Nabi tadi diperintahkan oleh Allah, ternyata dengan kita membaca sholawat Nabi diangkat derajatnya. Allah mudah untuk menurunkan derajat hamba-hambanya. Allah juga mudah untuk mengangkatnya. Anak-anak mungkin yang lihat di televisi, lihat di YouTube, ada mungkin DPR yang sekarang sedang diuji oleh Allah. Dengar anak-anak? Siapakah dia? Ya Allah, anak-anak ternyata hafal, mengungguli guru-gurunya. Kalau ada lagi, siapa lagi? Masya Allah, ternyata anak-anak do update, lihat televisi, lihat YouTube. Jadi HP-nya sering untuk belajar apa untuk dolanan game? Masa anak-anak SMP itu harapan Bunda, saya yakin HP untuk belajar. Allahumma sekali-kali lihat YouTube silahkan, tapi jangan malah untuk dolanan game. Naudzubillah min, naudzubillah min. Waktunya nanti habis gara-gara dolanan game. Naudzubillah min. Anak-anakku, diangkat derajatnya mudah oleh Allah dengan Anda belajar di SMP IT Harapan Bunda. Ya Allah, prestasinya luar biasa. Anak kelas 7 sudah hafid, sudah hafal 5 juz. Alhamdulillah. Enak sopo ya. Inilah anak-anak di SMP Harapan Bunda. Kelas 8 sudah hafal 6 juz. Alhamdulillah. Kelas 9 hafal 10 juz. Alhamdulillah. Ya, katakan yang 10 juz ada enggak? Ayo. Yang 9 juz. Ini sudah mantap. Alhamdulillah. Diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memudahkannya bagi anak-anakku yang senang membaca sholawat Nabi. Selanjutnya, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bersolawat Nabi, yang selanjutnya kita ketika di yaumil qiyamah akan dibersamainya. Anak-anak, tidak seperti di sini. Ketika Anda haus ada minuman, ketika Anda lapar ada makanan, betul? Ketika Anda ingin istirahat bisa leyeh-leyeh. Tetapi ketika di yaumil qiyamah tidak ada hal-hal yang kadang kita inginkan kecuali amalan-amalan kita. Dengan kita banyak bersolawat Nabi, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan membersamai kita semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil salatullah. Ayo semuanya. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin
Muhammad. Dan yang terakhir, dengan bersolawat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi, baik di dunia ataupun di akhirat anak-anakku. Ketika Anda belajar dengan sering membaca sholawat Nabi, ya Allah, rasanya belajar enak, alhamdulillah. Ketika Anda banyak bersolawat Nabi, ada panggilan azan, ya Allah, rasanya enak untuk melangkahkan kakinya menuju rumah Allah, masjid, dan Anda mudah melangkahnya, alhamdulillah. Saya tes, coba anak-anak. Ketika ada suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo, hati Anda di dalamnya apakah muncul alhamdulillah, sudah ada Allah memanggilku untuk sholat. Halo, hai, halo, hai. Anak-anakku yang dirahmati Allah, atau ketika dipanggil untuk sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang muncul dalam hatinya Anda, wis ada. Atau di bawahnya lagi ketika ada suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan meneh. Atau yang di bawahnya lagi ada suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, malah maido sing azan. Azan meneh ke sapa sing azan? Ayo anak-anak, Anda yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat malah maido sing azan. Ayo coba yang pertama angkat tangan. Ada? Satu, luar biasa, satu, dua, mantap, tiga, empat. Yang putri? Putri nggak ada? Udah, empat, lima. Ini putra? Oh enggak. Lima, enam, tujuh, luar biasa. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Luar biasa, sudah muncul. Ini adalah berkat dukungan didikan dari Bapak Ibu guru dan orang tua Anda. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru yang luar biasa. Sudah muncul, ada suara azan, alhamdulillah, sudah dipanggil oleh Allah. Atau yang kedua, ketika ada suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, wis azan. Yang ini siapa? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, oke. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang putri ikut yang mana? Oh, 11, 12, 14, 20, 21. Luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak yang peringkat yang kedua. Atau peringkat yang ketiga, ada suara azan yang Anda muncul, azan meneh, kerjakan iki rampung, azan meneh, dolanan HP sing rame-rame, azan meneh, angkat tangan.
Satu. Ini ya, yang putri. Ini buyang. Oke, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu fadilah, keutamaan dan dasar kita bersolawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan bentuk kecintaan kita, dan itu diperintahkan oleh Allah, dan kita mengucapkannya bernilai ibadah. Selanjutnya anak-anakku yang kedua, kita sekarang melihat peta anak-anak kita. Posisi Anda anak SMP sudah bisa diajak berpikir, bisa diajak untuk menganalisa sekaligus untuk melakukan bersama. Orang tua kita, Bapak Ibu guru, pernah anak mendengarkan di dalam Al-Quran disebutkan Rabbana hablana. Mantap, luar biasa. Terusnya apa? Min azwajina wa dzurriyyah. Terus qurrata. Terus waj'alna imama. Luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak yang sudah hafid. Hafidzah, alhamdulillah. Doa ini anak-anakku semuanya sebuah keinginan, harapan orang tua, harapan kita semuanya, harapan pendidik, harapan anak-anak yang terdidik. Supaya apa? Dijadikan, dianugerahi Rabbana hablana min azwajina, jadi suami, jadi istri, dan juga anak-anak atau keturunannya yang qurrata a'yun, yaitu generasi yang solihah. Ciri-cirinya apa? Ketika dipandang, ketika bersama, menyejukkannya. Ayo anak-anak, apakah Anda sudah merasa menyejuk dari keluarga? Ciri-cirinya ketika diperintah orang tua, nah ambilkan sarung, nah ambilkan tas, nah ambilkan uang, Anda langsung siap jalankan. Diperintah oleh gurunya, nak kerjakan tugas, nak besok menjadi pembina upacara atau pimpinan upacara, nah Anda nanti azan, nah nanti Anda bagian masak, siap Pak Guru, Ibu Guru. Ini adalah ciri-ciri generasi yang qurrata a'yun, penyejuk jiwa. Kalau sesama dengan teman-temannya, halo, hai. Kalau sesama temannya anak-anakku yang dirahmati Allah, kehadirannya sangat dinanti. Ayo nora, koncone teko, astagfirullahaladzim, iki koncoku teko. Temannya datang, astagfirullahaladzim, kita jadi rahabat, jadi rame, rampung. Ini anak-anakku. Yang pertama adalah menjadi generasi qurrata a'yun. Anda menjadi anak yang soleh-solehah. Pak, apakah harus pintar? Tidak. Pak, apa harus kaya? Tidak. Tetapi yang memiliki karakter senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang maca Quran, alhamdulillah. Ayo anak-anak sekarang ingin jadi generasi yang qurrata a'yun, penyejuk jiwa baik untuk guru dan orang tuanya, angkat tangan. Ayo, yang ingin menjadi generasi yang qurrata a'yun, yang tidak ingin tidak usah angkat tangan, tidak apa-apa.
Kita doakan yang angkat tangan, Allah memudahkannya, Allahumma amin. Bater makbul, Allahumma menjadi anak-anak yang soleh-soleha, Allahumma dan sukses dalam belajarnya, amin ya robbal. Ini generasi yang pertama. Yang kedua, di bawahnya anak-anakku yang kami hormati, anak menjadi penghias kehidupan dunia, zinatul hayatid dunia. Di dalam Al-Quran dimunculkan bahwa generasi pun ada yang menjadi penghias dunia. Anak-anak yang punya jam tangan bagus dipelihara jam tangannya, punya sepeda yang bagus dipelihara sepedanya, atau yang putri punya anting-anting dipelihara anting-antingnya, punya kalung dipelihara kalungnya, dan juga mungkin punya pakaian yang bagus dipelihara pakaiannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul alaika ya Habib salam alaika Yang pertama qurrata ayun, yang kedua menjadi penghias, yang ketiga anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi generasi yang menjadi fitnah dalam kehidupannya, menjadi uji coba, ujian bagi orang tuanya atau mungkin masyarakatnya, begitu juga bisa menjadi ujian sekolahnya. Anak-anak pernah dengar ada kreak, pernah dengar nggak? Ya. Ada nggak di SMP IT Harapan Bunda? Luar biasa, alhamdulillah. Kalau ada yang ke bawah-bawah siapa? Sekolahnya, naudzubillah min. Orang tuanya, naudzubillah min. Guru-gurunya juga ikut terbawa. Pernah dengan anak-anak, ya Allah Pak, ada yang dibawa ke polisi, sekolahnya ikut terbawa-bawa, naudzubillah min. Ataupun mungkin mohon maaf, anak-anak setelah pulang sekolah tidak langsung pulang, malah pacaran. Ya, ayo. Astagfirullah. Insya Allah di SMP Harapan Bunda tidak ada, Allahumma. Bukan separuh toh, Allahumma. Setelah belajar pulang, langsung pulang, alhamdulillah. Nyampe sekolah belajar penuh dengan semangat, alhamdulillah. Ada lomba ikut soal menang ataupun kalah tidak menjadi urusan, alhamdulillah. Yang penting berikhtiar dengan maksimal, amin ya robbal, sehingga tidak menjadi generasi yang menjadi fitnah. Yang keempat, mohon maaf anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an diterangkan, dijelaskan di sana posisi anak yang dididik, begitu juga bisa menjadi aduwal lakum.
Ada yang tahu artinya aduan laku? Ayo, ada yang tahu artinya? Siapa yang tahu anak-anak? Aduan, aduun, yaitu musuh. Pernah dengar seorang murid malah mohon maaf berantem dengan gurunya? Pernah dengar? Ada. Malah murid bacok gurunya ada. Naudzubillah min. Guru bukan untuk didoakan, dimuliakan, malah dibacok. Naudzubillah min. Ini gurunya menjadi musuhnya, dan itu ada di dalam Al-Quran. Anak-anakku, bapak ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang bagaimana resepnya Nabi dalam rangka mendidik, menyiapkan generasi ini? Anak-anakku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal sebelum berdakwah ke Yaman. Siapa yang pernah dengar Yaman? Yaman, bukan Yuman ya, Yaman. Atau ada yang pernah saudaranya atau bapak ibunya pergi ke Yaman? Kita doakan mudah-mudahan anak-anak yang semangat dan terus kreatif, dinamis, dimudahkan oleh Allah untuk berangkat Mekah Madinah. Allahumma sing amine banter makbul Allahumma. Bisa berangkat ke Yaman Allahumma. Bisa mengelilingi dunia amin ya robbal. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal untuk menjadi generasi yang soleh solehah qurrata ayun. Yang pertama, anak-anakku, bekali diri, dididik dengan pendidikan agama yang cukup. Saya yakin anak-anak di SMP itu Harapan Bunda bab tohara sudah clear, alhamdulillah. Ada anak-anak yang ketika kalau anak-anak di sini kalau buang air air kecil kencing di sini itu duduk, jongkok atau berdiri. Ayo, anak yang putra ketika pipis jongkok atau berdiri? Mantap, jongkok. Ya, sebelah sana jongkok atau berdiri? Berdiri. Yang putri kalau pipis jongkok apa berdiri? Nah, soalnya ada anak-anak SMK putri pipis itu mohon maaf malah berdiri. Nah, caranya gimana? Ada caranya tersendiri. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Anda jongkok, ini yang putra, begitu juga yang putri. Kalau jongkok, insya Allah sudah clear berkaitan dengan tumetesnya air kencingnya. Tetapi ketika Anda berdiri, banyak ulama memberikan nasihat kepada kita ketika Anda ke pipisnya berdiri. Yang pertama, jangan sampai nyiprat ke celana atau sarung Anda. Berarti dikelin minimal 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini. Supaya apa? Tidak nyiprat. Karena apa? Anak-anakku, ketika kok nyiprat, maka celana Anda belum sah untuk sholat karena terkena najis. Begitu juga yang putri ketika buang air kencing, mohon maaf kalau di sini pakai androk, alhamdulillah, tapi juga menggunakan legging, betul? Rangkapan, betul? Ketika Anda pipis, rangkapannya dilepas atau tidak? Ayo yang putri, dilepas, luar biasa. Berarti ketika Anda sholat, maka leggingnya boleh dipakai. Tetapi berbeda ketika masih dipakai,
kok Anda pipis, itu sudah dengan sendirinya nyiprat dari dalam. Sehingga ketika Anda sholat, leggingnya jangan dipakai. Karena apa? Terkena najis. Insya Allah anak-anak di SMP Harapan Bunda sudah clear, alhamdulillah. Selanjutnya baca Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita. Ada anak-anak yang belum bisa baca Al-Quran? Semuanya sudah bisa semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil luar biasa. Ini pesan pertama. Dalami, cukupi ilmu agama. Selanjutnya Bapak Ibu dan anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi generasi yang qurrata a'yun, penyejuk jiwa, yang pertama memiliki ilmu agama yang cukup. Yang kedua, anak-anakku yang dirahmati Allah, makan dan minum minuman yang halalan thayyibah. Ayo, ada gak sing senengin cerobot jajane koncone? Ayo. Sing cerobot minumane koncone ana ora? Ketika Anda kepingin minta pada temennya, Anda minta kehalalannya. Alhamdulillah. Siap anak-anak? Alhamdulillah. Nah, orang nanti suara nih. Alhamdulillah. Irabil minta kehalalannya. Anda bingung kok mulai luar biasa haus, kok ada minuman? Anda setelah minum, lu punya siapa? Tanya, punyaku. Kita halalnya nggih. Alhamdulillah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya banyak berdoa. Makanya ketika Anda setelah sholat jangan langsung pulang. Di sini diajari untuk berzikir setelah sholat. Dan di dalamnya berdoa tadi, Rabbana hablana, terus apa? Min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya yang keempat, berakhlakul karimah. Akhlakul karimah anak-anakku tidak hanya bahasa Jawa, tidak hanya ketika Anda jalan merunduk di hadapan Bapak Ibu guru. Di dalamnya adalah Anda semangat untuk belajar. Ayo, sing mulai ngantukan semua gini. Ayo, bangun karakternya Anda. Pak, saya menjadi generasi yang kuat, dan Rasulullah SAW lebih menyukai generasi yang kuat. Alhamdulillah. Ayo, alhamdulillah. Bukan generasi stroberi. Pernah nggak dengar generasi stroberi? Kelihatannya bagus, tapi kena sinar matahari sebentar langsung lenyap, hancur. Naudzubillah min. Anda menjadi generasi yang kuat, tahan uji, tahan banting untuk memperoleh cita-cita yang kita harapkan. Amin ya robbal. Salatullah. Ayo semuanya. Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala yasin habibillah. Salatullah. Salamullah. Ala yasin habibillah. Salatullah. Salamullah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan yang terakhir, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi generasi yang qurrata ayun, senantiasa membaca Al-Qur'an. Setelah maghrib baca Al, setelah isya baca Al, setelah subuh baca Al, setelah sholat duhur baca Al, dan setelah sholat asar baca Al. HP disingkirkan dulu, sesekali boleh, tapi bukan sebaliknya. Setelah sholat maghrib baca haf, setelah sholat isya baca haf. Na'udzubillah min. Oleh karena itu, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ciptakan, mari kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurrata ayun, yang senantiasa untuk menjaga diri, untuk mengembangkan diri, membiasakan membaca Al-Quran, menjaga makanan-makanan dan minuman yang halal, dan sekaligus untuk senantiasa membaca sholawat Nabi, dan kita semuanya menjadi generasi yang terbaik, generasi yang diharapkan oleh orang tua, bapak ibu guru, dan bangsa negara yang kita cintai ini. Amin, amin ya robbal alamin. Dan mari anak-anak kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala momentum ini menjadi bukti cinta kita kepada Rasul, dan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya dan dimudahkan segala urusannya, dan ditingkatkan derajatnya, diampuni dosa dan khilafnya, dan sekaligus menghantarkan kita semuanya meraih sukses hidup di dunia sampai di akhirat. Biniatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.